dalam Al-Quran itu ada surah-surah yang memang punya keistimewaannya. Sebagaimana juga ayat-ayat itu punya keagungan dan keistimewaannya. Misalnya keistimewaan surah Al-Baqarah itu macam-macam bisa dibaca. Surah Al-Kahfi, nanti ada surah misalnya Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, itu punya fadilahnya, punya keutamaannya. Sebagaimana ayat-ayat tertentu di dalam surah-surah itu ada keistimewaan dan fadilahnya. Dalam surah Ali Imran ini yang saya ingin tegaskan, ini salah satu di antara ayat istimewanya ayat 26 dan 27 ini, jamaah sekalian. Apa keistimewaannya sebagaimana diterangkan di dalam banyak tafsir ya, dalam juga banyak kitab para ulama menjelaskan dua daripada ayat ini memiliki banyak keutamaan dan keistimewaannya. Yaitu pertama ayat untuk memperoleh kekuasaan. Ini dua ayat ini. Makanya sekarang kalau model musimnya capres cawapres, musimnya caleg cabub, ini memang ayat ini berkait dengan kekuasaan dunia, bukan kekuasaan akhirat secara umum para ulama tafsir. Dari maknanya saja sudah kelihatan. Qulillahumma malikal mulki. Katakan wahai Muhammad, untuk kemudian Nabi menyatakan doanya, dan kemudian itu berarti juga ajaran kepada kita semua. Perintah Allah Ta'ala menyatakan Allahumma malikal mulki, duhai Allah, engkaulah zat pemilik kekuasaan, tu'til mulka, yang memberikan kekuasaan, man tasya, kepada hamba-hambamu, kepada orang-orang yang kau kehendaki. Begitu juga watanzi'u, dan engkau cabut al-mulka, kekuasaan, mimman tasya, dari orang-orang yang engkau kehendaki. Jadi hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah Ta'ala. Tidak ada yang punya, Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya yang diberikan. Begitu juga saatnya sudah selesai dari kekuasaan itu kemudian dicabut oleh Allah, apapun kemudian terjadi. Ayat ini oleh para ulama guru-guru kita itu dulu memang kalau pengen sesuatu yang kaitannya kekuasaan duniawi utamanya, maka sering-seringlah baca ayat 26, dan kemudian yang terkait dengan ayat 27 itu kaitannya dengan rizki. Maka Imam Ghazali itu orang yang pengen kekuasaan, orang yang pengen langgeng kekuasaan dengan bimbingan dan ma'unah Allah. Ini dua ayat ini yang penting untuk dibaca. Lalu yang ketiga, orang yang banyak hutang. Ini termasuk ayatnya. Orang yang pengen menyelesaikan banyak hutangnya. Karena di situ ada kalimah Allah memberikan rizki. Jadi selain menyelesaikan hutangnya, diberikan rizki yang berlimpah. Dan bahkan kemudian di sini juga oleh para ulama disebutkan fadilahnya melindungi diri kita dari godaan syaitan dan jin, makhluk-makhluk halus. Sering dulu kalau enggak dibaca langsung, dibaca dalam doa. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sampai di situ sebenarnya kaitannya dengan kekuasaan, tapi biasanya dua ayat ini bergandeng. Diteruskan tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dahsyat ini. Ayat yang ke-27 pun ini meliputi semua. Allah lah yang menghidupkan segala sesuatu. Allah pula lah yang mematikan segala sesuatu. Jadi kehidupan dan kematian dalam genggaman Allah Ta'ala semua. Artinya setelah selain kekuasaan dan betapapun kemegahan dunia itu dalam genggaman Allah, maka kemudian di sini juga dijelaskan beredarnya malam dan siang. Begitu juga terakhir daripada ayat ini, tarzuqu wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang ia kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.